Pernah nggak teman-teman menjumpai rekan kita atau teman kita ketika belajar itu menyampaikan pertanyaan kepada gurunya, akan tetapi pertanyaan itu bukan dasar ingin tahu, tapi ingin menjatuhkan gurunya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Dan yang terpenting adalah teman-teman masih memiliki gairah untuk melanjutkan eksistensi kehidupan ini. Baik, pada diskusi kita kali ini kita akan membahas fenomena-fenomena sederhana yang mungkin sering kita jumpai di majelis-majelis taklim atau di bangku-bangku sekolah atau di kelas-kelas ketika kita kuliah. Tentu semoga saja tidak ada ya di antara teman-teman. Saya menyampaikan ini karena ada sebagian orang yang kita tidak bisa menyebut siapa, mungkin kita pernah menjumpainya. Ada sebagian orang yang memiliki sifat ini. Sifat ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh para ulama-ulama terdahulu. Bahkan sifat ini yang mampu menghancurkan atau bahkan tidak mampu menyelesaikan sebuah proses pembangunan peradaban. Karena apa? Ketika proses pembangunan peradaban itu belum selesai, sudah digempur kemudian dihancurkan lagi. Nah, apa yang aku maksud? Nah, begini teman-teman. Pernah nggak teman-teman menjumpai rekan kita atau teman kita ketika belajar itu menyampaikan pertanyaan kepada gurunya, akan tetapi pertanyaan itu bukan dasar ingin tahu, tapi ingin menjatuhkan gurunya. Entah di seminar, entah dalam diskusi, entah di dalam majelis taklim, entah di kelas, entah di kampus, dan dimanapun. Pernah enggak dalam perkumpulan itu teman-teman melihat ada seseorang yang aktif berargumen, dan argumennya itu bukan untuk mencari pengetahuan, tapi untuk meruntuhkan apa yang diargumentasikan oleh pembicaranya atau oleh gurunya itu. Semoga tidak pernah ya teman-teman. Kalau pernah berarti sifat ini masih berkembang biak. Padahal yang aku sampaikan ini sumbernya ada di kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Syekh Al-Mawardi. Ya, beliau ini cendekiawan. Syekh Al-Mawardi itu cendekiawan muslim pada abad 5 Hijriah. Udah lama berarti, udah beberapa abad yang lalu. Tapi kayaknya masih relevan ketika kita kaji di abad saat ini gitu. Nah, Syekh Al-Mawardi menyebutkan persis seperti yang kita yang kita buka di opening tadi itu, bahwa dulu pernah ada di dalam majelis taklim itu ada seseorang yang menyampaikan argumentasi bukan ingin mencari pengetahuan, tapi ingin meruntuhkan atau ingin menjatuhkan seseorang itu. Nah, ini ada pesan dari Syekh Al-Mawardi untuk kita semua ya. Pesan ini kayaknya masih relevan ya, meskipun kitab ini sudah ditulis berabad-abad yang lalu. Nah ini saya bacakan teman-teman. Hendaknya seorang pelajar tidak memperlihatkan kecukupan dan ketidakbutuhan terhadap gurunya. Meskipun kita tidak suka dengan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, jangan sampai kita menunjukkan ketidakbutuhan kita terhadap mata pelajaran itu. Karena sikap itu akan memunculkan rasa keangkuhan yang kemudian itu akan menggerogoti kealiman kita. Nah, saya lanjutkan. Karena hal itu adalah pengingkaran terhadap nikmat dan meremehkan hak gurunya. Bisa jadi salah satu pelajar menemukan kekuatan dalam dirinya karena kualitas kecerdasannya dan ketajaman pikirannya, sehingga dia ingin menyusahkan, ingin menentang dan mengalahkan argumentasi gurunya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ketika kita di dalam majelis taklim, di sekolah atau di kampus atau di dalam majelis seminar ataupun apapun itu, meskipun kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh pembicara atau guru kita itu, jangan pernah kita menjatuhkan atau meruntuhkan apa yang disampaikan oleh beliau. Jangan pernah, karena itu adalah salah satu sifat yang ditakuti oleh para ulama atau yang dihindari oleh para ulama terdahulu. Nah, ini ada syair yang akan saya bacakan, hanya terdiri dari 2 kalimat ya, yang ditulis oleh Abu Al-Battah.
Begini bunyi syairnya. Aku mengajarkannya memanah setiap hari. Setelah lengannya kuat, dia memanahku. Ya. Aku mengajarinya memanah setiap hari. Setelah lengannya kuat, dia memanahku. Oke teman-teman ya. Nah, ini ada pesan tersirat kepada kita bahwa kita harus tahu diri. Pengetahuan kita saat ini itu ada yang membangun. Siapa yang membangun? Guru-guru kita. Maka ketika kita bertemu dengan guru yang lainnya, kemudian apa yang disampaikan oleh guru kita yang baru itu sudah pernah kita pelajari atau bahkan kita sudah mengerti, jangan sampai kita memanah guru itu karena kita merasa lengan kita sudah kuat. Paham ya teman-teman ya? Jangan sampai kita menjatuhkan martabat guru kita itu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan konyol atau pertanyaan-pertanyaan yang semestinya itu tidak perlu disampaikan karena Anda sendiri sudah paham dengan pertanyaan itu jawabannya apa. Karena pertanyaan itu hakikatnya bukan ingin mencari pengetahuan, karena ingin menjatuhkan. Jangan lakukan itu teman-teman. Oke. Nah berikutnya ada syair lagi yang ditulis oleh Soleh bin Abdul Kudus. Nah ini agak panjang sedikit, saya bacakan untuk teman-teman. Engkau bekerja keras untuk mengajari orang bodoh. Lalu dengan kebodohannya dia menganggap dirinya lebih alim darimu. Kapan sebuah bangunan akan selesai jika engkau membangun lalu orang lain merobohkannya? Kapan orang yang melakukan keburukan akan berhenti jika dia tidak pernah menyesal? Ini ada pesan yang sangat menyakitkan bagi kita. Lebih-lebih kepada teman-teman yang mungkin dari penonton video saya ini pernah melakukan hal itu. Kita tidak akan selesai. Selesai di bidang apa? Selesai dalam proses pembangunan kealiman kita. Pengetahuan kita itu tidak akan mengantarkan kita kepada apa? Nilai tawadhu. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, tawadhu aidamanil tarifatan. Kita tidak akan sampai kepada derajat tawadhu, rendah hati, menghormati guru kita. Kenapa kita perlu menghormati guru kita? Ingat, apa yang kita ketahui saat ini itu sudah dibangun oleh guru-guru kita terdahulu. Salah satu sifat ketawaduan kita adalah jangan menunjukkan kepuasan kita terhadap ilmu yang disampaikan beliau pada hari itu. Maka dari situlah kita akan muncul rasa ingin tahu, meskipun kita sudah tahu. Anggap saja caranya mungkin kita bisa bersabar, anggap saja apa yang disampaikan guru kita pada hari itu untuk mereview pengetahuan kita sebelumnya. Ya, begitu teman-teman ya. Jangan sampai muncul sikap ingin menjatuhkan atau meruntuhkan martabat guru kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya kita sudah tahu jawabannya. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Mari kita bersama-sama untuk membangun jiwa kita sehingga sampai kepada nilai ketawaduan yang hakikat, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, kita pun masuk dalam bagian itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.